Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan menjelaskan tugas akhir kami yang berjudul pemrosesan data. Nama saya Ayu Tagalung, NPM 2225100097 dan teman saya. Nama saya Yohanes Sinaga, NPM 22510085. Oke, ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pemrosesan data pada komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Pengolahan data pada komputer tergantung pada CPU, memori, dan input-output device. CPU digunakan sebagai suatu sirkuit elektronik yang dapat menginterpretasikan, mengeksekusi instruksi, dan mengendalikan input atau output. Bisa dilihat di sini kawan-kawan. Di sini ada gambar mikroprosesor, RAM dan ROM sebagai memori, dan input-output port yang berhubungan dengan peripheral seperti keyboard, mikrofon, dan lain-lain. Mereka ini diatur dalam suatu komponen CPU. Dan di sini saya akan menjelaskan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah salah satu jenis perangkat elektronik mini yang berisi sirkuit aritmatika logika dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. B. Proses device. Otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan. Unit pemrosesan ini dinamakan CPU. Fungsi CPU adalah sebagai pemroses dan pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Jadi data yang kita inginkan akan diproses dalam control processor unit. Fungsi utama dari CPU bekerja dengan aritmatika dan logika terhadap data yang terdapat dalam memori atau yang dimasukkan melalui unit masukan seperti keyboard, scanner, atau joystick. Kecepatan atau CPU ini diukur dengan satuan hitung Hertz atau clock cycles. Saat ini komputer memiliki kecepatan prosesor sampai gigahertz. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi CPU, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Jadi CPU dan memori ini saling bergantungan untuk mengantarkan sebuah penyimpanan dari CPU ke memori maupun memori ke CPU untuk menyajikan data yang ingin ditampilkan ke output. Yang kedua, CPU ke input atau output. Perpindahan data dari CPU ke modul input atau output dan sebaliknya. Data yang tadi disampaikan ke memori kemudian diantarkan ke output. Dan yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol. Merupakan instruksi atau pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan, urusan eksekusi. C. Proses pengolahan data. Siklus pengolahan data terdiri dari serangkaian langkah-langkah di mana data mentah atau data inputan dimasukkan ke dalam proses atau CPU. Untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti atau data output dari siklus pengolahan data pertama dapat disimpan dan diberi makan sebagai input dan siklus berikutnya. Secara umum ada 6 langkah dalam siklus pengolahan data. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah pertama siklus pengolahan data. Jenis data mentah yang dikumpulkan dapat memiliki dampak besar pada output yang dihasilkan. Yang kedua, data preparation. Data preparation adalah persiapan atau langkah ini adalah proses untuk penyortiran dan pemfilteran atau penyaringan data mentah untuk menghilangkan data yang tidak perlu dan tidak akurat. Yang ketiga adalah input atau masukan. Langkah ini raw data dikonversi menjadi mesin yang dapat dibaca dimasukkan ke dalam unit pemrosesan. Baik itu seperti byte, bit, maupun lain-lain. Yang keempat, ada pengolahan data. Di langkah ini, pada raw data dilatih menggunakan berbagai metode pengolahan data dan machine learning serta algoritma AI untuk menghasilkan output yang diinginkan. D. Jenis teknik pengolahan data. Ada berbagai pengolahan data berdasarkan data dan langkah-langkah yang diambil oleh unit pengolahan untuk menghasilkan suatu output. Karena tidak semua metode bisa digunakan untuk mengolah data mentah. Adapun beberapa jenis pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, batch processing. Batch processing yaitu data dikumpulkan dan diproses dalam batch yang kemudian digunakan untuk sejumlah data yang besar. Contohnya adalah sistem pengajian. Yang kedua, real-time processing. Real-time processing adalah data diproses dalam hitungan detik ketika input diberikan dan biasanya untuk data yang jumlahnya kecil. Contohnya adalah sistem penarikan uang dari ATM. Yang ketiga adalah online processing. Online processing yaitu data secara otomatis dimasukkan ke dalam CPU segera setelah tersedia, biasanya digunakan untuk pengolahan data yang berkelanjutan. Contohnya adalah pemindahan barcode atau barcode scanner. Yang keempat, multiprocessing. Multiprocessing dijalankan dengan cara data dipecah menjadi bingkai dan diproses menggunakan dua atau lebih CPU dalam suatu sistem komputer. Biasanya dikenal sebagai pengolahan data paralel. Contohnya adalah sistem perkiraan cuaca. Dan yang terakhir adalah time sharing.
Time sharing untuk mengaplikasikan sumber daya komputer dan data dalam waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Yang perangkat pemrosesan. Satu, control unit atau CPU. Unit kendali ini atau control unit berupa chips elektronik yang menggunakan sinyal elektrik yang mengarahkan keseluruhan sistem komputer untuk melaksanakan suatu arus data. Dalam melakukan aktivitasnya, CPU selalu berkomunikasi terutama dengan ALU dan memori untuk memastikan kelancaran sebuah sistem komputer. Fungsi unit CPU adalah untuk mengontrol, mengendalikan terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan atau sering disebut dengan output. Control unit memiliki beberapa tugas, yaitu adalah satu, melakukan pengiriman instruksi ke ALU bila ada sebuah proses perhitungan matematik dan logik, dan mengawasi kerja ALU itu sendiri. Yang B, menyimpan hasil prosesnya ke memori. Yang C, mengambil instruksi-instruksi dan data dari memori saat diperlukan sebuah proses. Yang D, terakhir, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kita lanjut. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Singkatan dari Arithmetic Logic Unit atau dalam bahasa Indonesia, unit aritmatika dan logika adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmatika dan logika yang jadi sesuai dengan instruksi program. Sistem kerja ALU dan control unit mengambil instruksi berupa kode yang tersimpan di dalam memori. Kemudian instruksi tersebut dipindahkan ke dalam memori sementara dan terjemahkan. C. Dan yang terakhir adalah proses penulisan hasil. Dalam proses ini, hasil perhitungan tadi disimpan dahulu di dalam satu media penyimpanan kemudian ditampilkan. Operasi yang dilakukan ALU itu seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sedangkan operasi logika seperti operasi boolean, or, and, dan not. Lanjut. Memori atau pengingat. Memori adalah atau lebih tepatnya disebut memori fisik, istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan dalam memori fisik. Register. Register adalah bagian terkecil dari memori dan terletak di dalam CPU. Dan paling sering digunakan sebagai media penyimpanan sementara hasil dari suatu proses. Register ini mempunyai dua fungsi dasar, yaitu untuk memungkinkan program bahasa mesin atau assembly menggunakan memori yang minimal tetapi menggunakan register sebagai penggantinya. Yang kedua, digunakan oleh control unit untuk mengontrol operasi dari CPU, program sistem operasi untuk mengontrol jalannya suatu program. Adapun register yang sering digunakan antaranya adalah satu, Memory Buffer Register atau MBR. Memori ini berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word atau susunan data bit dari memori. Yang kedua, Memory Address atau MAA. Memory address berfungsi menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca ke MBR. Yang C, instruksi registrasi atau IR. Instruksinya berisi 8 bit code atau kode operasi yang akan dieksekusi. Yang D, instruksi buffer registry. Instruksi ini berfungsi untuk menyimpan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Yang ke program komputer atau PC. Di dalam ini berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Yang F, akumulator atau AC dan multiple quotient.
Ini berfungsi untuk menyimpan sementara operan dan hasil operasi ALU seperti hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah bilangan 80 bit. Materi terakhir yang kami jelaskan, tujuan pemrosesan data. Tujuan pemrosesan data itu yang pertama untuk mengambil informasi hasil data dan darinya kita menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna dan memiliki fungsi dasar sebagai berikut ya. Yang pertama mengambil program dan data atau masukan. Itu sering disebut input. Yang kedua menyimpan program dan data serta menyediakan untuk diproses. Yang ketiga menjalankan proses ALU pada data yang disimpan. Yang keempat menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Yang kelima mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Jadi dengan demikian ada 3 macam memori yang dipergunakan dalam sistem komputer, yaitu satu, register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dengan hasil pengolahan. Yang ketiga, secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen.